Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berkaitan dengan primata dengan judul Keanekaragaman Satwa Primata di Wilayah Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dengan Jurnal Primatologi Indonesia, volume 16 nomor 1, Januari 2019, halaman 3-9. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmayani M. Nur dengan MPM 2014151013 dari kelas Kehutanan A Angkatan 2020, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Topik pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS dengan luas 87,669 hektar merupakan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan terluas yang tersisa di Pulau Jawa. Balai TNGHS 2017. Kawasan ini merupakan habitat berbagai jenis satwa, termasuk satwa primata yang merupakan komponen penting dalam ekosistem, karena keberadaannya mempengaruhi komposisi vegetasi. Kemampuan bertahan hidup satwa primata tergantung kepada kelestarian hutan, karena satwa primata memanfaatkan sebagian besar hidupnya di atas pohon dan bergantung kepada ketersediaan vegetasi. Data satwa primata dapat digunakan untuk memprediksi respons satwa primata terhadap perubahan lingkungan. Kondisi geologi Gunung Salak, selain sebagai habitat satwa, merupakan gugusan gunung berapi aktif yang menyimpan potensi energi panas bumi dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Adanya pemanfaatan panas bumi di Gunung Salak untuk membangkit listrik dikhawatirkan ekosistem di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi akan terganggu, karena pembangunan infrastruktur pendukung pembangkit listrik dan aktivitas pengelolaannya. Mengingat satwa primata merupakan indikator terbaik kesehatan ekosistem, maka penelitian satwa primata di wilayah kerja operasi pemanfaatan panas bumi menjadi penting untuk dilakukan. Yang kedua yaitu ada metodologi. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi atau IPJLPB, SEGS, dan PTIP pada sisi barat Gunung Salak yang merupakan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berikut ini merupakan peta lokasi penelitian dan jalur pengamatannya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2018. Dengan alat dan bahan yang digunakan yaitu ada talisit, GPS, kamera, teropong, peta kerja, stopwatch, alat tulis, pita ukur, spidol, dan tali plastik. Berikutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode land transect, yang merupakan salah satu metode untuk memperkirakan kelimpahan satwa liar, termasuk satwa primata. Data diambil baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung, suara. Titik koordinat lokasi yang diambil adalah titik lokasi perjumpaan yang sebenarnya atau titik keberadaan satwa primata atau lokasi titik pengamat. Berikutnya ada analisis data. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan melalui pemeriksaan kembali data, sintesis, serta mendeskripsikan hasil perhitungan. Berikutnya ada kelimpahan jenis. Kelimpahan jenis satwa primata dihitung dengan menggunakan indeks kelimpahan relatif yang dipresentasikan sebagai presentasi kelimpahan relatif dengan rumus sebagai berikut. IKR sama dengan N kecil per N besar dikali 100%.
dengan IKR sama dengan indeks kelimpahan relatif, N kecil sama dengan jumlah individu suatu jenis, N besar sama dengan jumlah total individu yang ditemukan. Yang selanjutnya ada keanekaragaman jenis atau H-akson. Kekayaan jenis satwa primata ditentukan dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dengan rumus H-akson sama dengan negatif sigma pi ln P dalam kurung H-akson sama dengan indeks keanekaragaman jenis, P sama dengan proporsi nilai penting, ln sama dengan logaritma natural. Yang berikutnya ada kemerataan jenis atau E besar. Kemerataan jenis satwa primata digunakan untuk menghitung gejala dominansi dengan menggunakan rumus indeks nilai evenness. E sama dengan H-akson per ln dikali S, dengan E sama dengan indeks kemerataan jenis, H-akson sama dengan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, ln sama dengan logaritma natural, dan S sama dengan jumlah jenis yang ditemukan. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Keanekaragaman satwa primata. Selama kegiatan pengamatan, berhasil dijumpai 4 jenis satwa primata dari 2 keluarga, yaitu Cercopithecidae atau monyet ekor panjang, surili dan lutung, dan Hylobatidae atau oa Jawa. Dengan satwa primata, oa Jawa atau Hylobates moloch, dengan keluarga Hylobatidae, status IUCN penting dengan jumlah individu 55. Dan selanjutnya ada surili, Phrebitis comata, dengan keluarga Cercopithecidae, status IUCN genting dengan jumlah individu 18. Selanjutnya ada lutung dengan nama ilmiah Trachypithecus auratus, dengan keluarga Cercopithecidae, status IUCN yaitu rentan dengan jumlah individu 40. Dan yang terakhir ada monyet ekor panjang dengan nama ilmiah Macaca fascicularis dengan keluarga Cercopithecidae dan status IUCN-nya kurang mengkhawatirkan dan jumlah individunya 7. Jenis-jenis satwa primata yang ditemukan di area wilayah kerja IPJLPB SEGS. Berikutnya ada kelimpahan satwa primata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan H. moloch cukup tinggi di lokasi ini dengan indeks kelimpahan sebesar 46%, disusul T. auratus dengan kelimpahan sebesar 33%. Temuan ini menunjukkan bahwa hutan di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak masih baik, mengingat H. moloch merupakan satwa spesialis yang bergantung pada hutan yang tidak terganggu. Berdasarkan rekapitulasi data jumlah jenis dan jumlah individu diperoleh, nilai indeks keanekaragaman jenis satwa primata menurut Shannon-Wiener sebesar 1,175. Nilai keanekaragaman jenis satwa primata paling tinggi di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak bila dibandingkan dengan wilayah kelimpahannya, mendukung indikasi bahwa hutan di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak masih baik, mengingat monyet ekor panjang sebagai satwa generalis lebih memilih habitat yang terganggu dan lebih menyukai bertahan hidup di habitat tersebut. Berikut ini merupakan grafik kelimpahan satwa primata. Dan ini merupakan peta lokasi perjumpaan satwa primata di lokasi survei. Selanjutnya ada kemerataan satwa primata. Nilai indeks kemerataan satwa primata di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak sebesar 0,846, menunjukkan bahwa sebaran jenis satwa primata di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak LTD ini cukup merata. Sebaran satwa primata yang cukup merata di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak ini mengindikasi wilayah tersebut merupakan habitat yang mendukung kelangsungan hidup satwa primata. Berikutnya ada distribusi satwa primata.
Sebagian besar jalur pengamatan hasil dijumpai jenis satwa primata dengan tingkat perjumpaan yang cukup tinggi. Pada lokasi AWI 7, POS 1, Warhouse, dan AWI 12, tingkat perjumpaan paling rendah pada jalur Cikuluwung yang hanya tercatat 1 kali perjumpaan. Pecomata secara tidak langsung berupa suara. Berikut ini merupakan peta sebaran satwa primata berdasarkan ketinggian. Berdasarkan hasil penelitian, satwa primata paling banyak ditemukan pada ketinggian antara 1.100 sampai 1.200 mdpl atau sekitar 54,2%. Satwa primata merupakan satwa teritorial dengan penggunaan habitat setiap jenis maupun antar jenis satwa primata terpisah antara satu sama lainnya. Berikut ini merupakan grafik perjumpaan satwa primata berdasarkan ketinggiannya. Berikutnya ada satwa primata dan aktivitas pemanfaatan panas bumi. Surili dan lutung cukup mudah dijumpai di sekitar fasilitas pengelolaan operasi pemanfaatan panas bumi seperti kantor pengelolaan dan sumber operasi. Aktivitas hilir mudik kendaraan dan personil tidak mengganggu keberadaan mereka. Hal ini diperkirakan karena satwa sudah beradaptasi dengan kegiatan pemanfaatan panas bumi yang telah beroperasi sejak tahun 1994. Owa Jawa yang merupakan satwa arboreal sejati umumnya ditemukan di areal hutan yang jauh dari aktivitas manusia. Sementara lutung dan surili merupakan satwa primata yang sesekali terpantau turun ke lantai hutan untuk mencari makan dan relatif lebih adaptif terhadap aktivitas pemanfaatan panas bumi. Terdapat beberapa kelompok T. auratus yang dapat ditemukan di sekitar kantor pengolahan dan penginapan petugas. Sementara beberapa kelompok Pecomata dapat ditemukan di sekitar sumur produksi. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Jenis satwa primata yang ditemukan di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak Ltd sebanyak 4 spesies dari 2 keluarga yaitu owa Jawa, surili, lutung, dan monyet ekor panjang. Owa Jawa merupakan jenis satwa primata yang paling melimpah di wilayah operasi pemanfaatan panas bumi Salak. Jenis satwa primata paling banyak ditemukan pada ketinggian 1.100 sampai 1.300 mdpl. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.